Hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin untuk dimohon duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Asyhadu alla ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Yang terhormat, Bapak Rocky Gerung selaku narasumber kita pada hari ini, yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bapak Dr. Wendra Yunaldi SH.MH, yang kami hormati para dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, serta yang kami hormati Bapak Ibu peserta dialog kebangsaan pada pagi hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu peserta dialog kebangsaan pada pagi ini, saya ucapkan selamat datang di Convention Hall Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Muaz bin Jabal dan Lembaga Kajian dan Debat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi para pemerhati dan praktisi kebangsaan, yakni dialog kebangsaan dengan tema dinamika politik hukum pada proses sirkulasi kekuasaan. Pada pagi ini, Senin, 29 April 2024 Masehi, dimulai. Dan marilah kita buka dengan membaca basmalah. Mengawali acara ini, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rafli Syafaatullah. Kepada Saudara Rafli, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب. والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Sang Surya yang dipimpin oleh Saudari Putih Andam Dewi. Kami persilahkan. Dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.
Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan oleh Ketua Pelaksana Wiradia Pratama. Kami persilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sofri anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat jasmani maupun rohani. Tak lupa pula salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari ilmu gelap gulita menuju ilmu yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kampus 3 Bukit Tinggi. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Rocky Gerung, dan Bapak Wendra Yunaldi. Yang saya hormati seluruh civitas akademika yang telah hadir di Convention Hall Uniar ini. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Ketua Pimpinan Komisariat Muas bin Jabal dan LKDM yang telah memberikan kepercayaannya kepada saya untuk menjalankan kegiatan ini. Dan terima kasih kepada para hadirin yang sangat antusias untuk menyambut kehadiran Bapak Rocky Gerung di kegiatan kita pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah semangat menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menyiapkan kegiatan kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. IMM, IMM, IMM. Salam akal sehat. Bilahi fisabilil haq fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama persembahan tari rantak dari Fakultas Hukum Musik Studio. Selamat menyaksikan.
Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada inti acara dialog kebangsaan dengan tema Dinamika Politik Hukum pada Proses Sirkulasi Kekuasaan. Acara ini akan dipandu oleh Dimas Pratama selaku moderator. Kepada Dimas, kita persilakan. Oke, terima kasih. Boleh beli aplaus yang paling meriah untuk MC kita. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Dimas Pratama selaku moderator pada sesi pagi hari ini menyambut Bapak Ibu sekalian. Dan saya juga memberikan apresiasi setingginya atas antusiasme dari Bapak Ibu, Nini Mama yang telah bersedia hadir membersamai acara kita. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Tentunya sehat dan selalu bahagia ya Bu, Alhamdulillah. Di tengah banyaknya aktivitas kita, patutlah kita harus selalu bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat, rezeki, serta kesempatan-kesempatan untuk tetap terus meningkatkan potensi diri dalam berproduktivitas. Bapak Ibu, untuk dialog kebangsaan kita hari ini yang bertemakan politik hukum dalam proses sirkulasi kekuasaan. Membicarakan tentang politik hukum tentunya sejatinya politik hukum adalah hal yang vital dalam bernegara. Karena politik hukum dapat menentukan arah kebijakan negara ini dan politik hukum juga akan menentukan bagaimana kualitas demokrasi kita. Pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal tentang politik hukum dan sirkulasi kekuasaan ini akan dibahas secara komprehensif oleh narasumber-narasumber kita tentunya yang alhamdulillah sudah membersamai kita.
untuk sesi diskusi kita ini kita ada dua narasumber, Bapak Ibu. Narasumber utama kita tentunya sudah tidak asing lagi, sangat luar biasa, Pak Bung Rocky Gerung. Alhamdulillah sudah bersama kita. Selamat datang di Bukit Tinggi, selamat datang di Convention Hall Yunahar Ilyas, Bung. Namun Bung Rocky tidak sendiri. Narasumber kedua kita juga yang tidak asing bagi kita, seorang akademisi yang saat ini juga menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Terima kasih kepada Pak Wendra. Baiklah Bapak Ibu, karena narasumber kita sudah membersamai kita, mungkin kita langsung saja masuk kepada pemaparan materi. Namun sebelum masuk kepada Bung Rocky, saya ingin memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Wendra untuk memberikan pemaparannya sekaligus pengantar bagi diskusi kita pada pagi hari ini. Pada Pak Wen, silakan Pak. Di sini atau di sana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karena bicara tentang politik hukum, mungkin ada di Padang ini namanya, kalau saya menggunakan istilah hukum si garagai, dan demokrasi si garagai. Apa itu? Biar Bang Rocky tahu. Ketika hukum dan demokrasi si garagai itu adalah hukum seenak gue, ya, hukum seenak gue. Jadi yang berkuasa itu maunya apa? Hukum itu seperti apa ya? Terserah penguasa. Keinginan ya, sehingga namanya si garagai. Jadi kalau dia mau, ya dia kerjain. Jadi seperti tiran, seperti orang yang kemudian apa yang dia diinginkan karena dia punya kekuasaan dia kerjakan, walaupun itu bertentangan dengan keinginan rakyat. Itu namanya hukum pakak ya, hukum pakak ya, ya, atau hukum dungu, ya, hukum segaraga. Inilah yang terjadi di negara ini. Saya mengutip apa yang kemudian disampaikan dalam sebuah tulisan oleh Ketua PP Muhammadiyah, Pak Prof. Haidar. Beliau mengatakan dalam sebuah kutipan tulisannya begini, di saat ini ketika penguasa berkehendak membuat undang-undang, Tuhan pun tidak bisa larang. Kenapa? Kalau selama ini kemudian kita mengenal hukum, hukum itu mengatur agar teratur, hari ini tidak. Hukum itu menghambat syahwat kekuasaan. Hari ini tidak. Ketika kekuasaan menginginkan sesuatu, ketika kehendak kekuasaan itu terhalang, maka hukumnya yang dirubah. Dan ini sudah banyak, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK. Terakhir adalah putusan Mahkamah Keluarga. Ya. Dan kemudian difinalkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang konyol. Ya. Kenapa? Karena Bang Rocky sebagai akal sehat, saya juga kehilangan akal sehat ketika MK memutus 3 dan 5. Logikanya dengan putusan 90, Pak Soeharto itu masuk yang ketiga. Logika hukum. Ya, logika hukum. Tetapi kemudian hukum tidak punya logika hari ini. Ketika bicara Bang Rocky ribut dengan seseorang, ya, bagi saya orang hukum, terutama kita kaum kampus adalah ketika filsafat diejek sebagai omon-omon, saya mengatakan begini, kalau orang hukum berhenti belajar filsafat, maka itulah awal kematian ilmu hukum. Itulah awal kematian ilmu hukum. Orang hukum tidak bisa bicara keadilan karena keadilan itu bicara filosofi. Tidak bicara dia kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum karena harus berdasarkan filsafat. Artinya apa? Ketika kemudian hukum hanya semacam teks, maka dia menjadi fakultas undang-undang. Menjadi fakultas undang-undang. Maka itulah kebodohan sarjana hukum. Dia bukan lagi menjadi sarjana hukum,